Ada seorang orientalis, orang Yahudi bernama Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, tahun 2050 umat Islam akan menguasai Europe. 2050 Islam sudah berkuasa di Europe. Itu yang berkata begitu bukan orang Islam. Tak sampai 100 tahun lagi. Dari mana analisa dia? Jerman akan diisi oleh imigran-imigran yang datang berpindah dari Turki. Orang Turki sudah memenuhi Jerman. Spanyol dengan Prancis diisi oleh orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Tunisia mengisi. UK diisi oleh muslim-muslim yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan. Tempat-tempat strategik diisi oleh orang Islam. Sedangkan mereka punah. Kenapa punah? Tumbuh tanaman, selepas itu dia akan bertunas, bercabang, berdaun, berbunga, berputih, berbuah. Selepas itu dia kemudian akan layu dan tumbang. Itu terjadi. Tumbuh tanaman Sayyidina Muhammad SAW diperjuangkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kuat pada masa Bani Umayyah, jatuh Bani Umayyah. Naik Bani Abbasiyah, jatuh Bani Abbasiyah. Islam tetap besar, hebat sampai kepada Mesir. Jatuh, berkuasa pula 700 tahun di Andalusia. Jatuh di Eropa Barat, muncul di Eropa Timur Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya pada tahun 1923 ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Dulu ada sahabat saya masa belajar kuliah, orang Turki, kata dia Mustafa Kemal Atatürk itu makamnya di atas tanah. Sakratul mautnya 6 bulan tak mati-mati. Lalu kemudian makamnya di atas tanah, bukan di dalam tanah, di semen di atas tanah, di Ankara. Oleh sebab itu maka bagaimana bisa jatuh? Akibat umat Islam lemah, berpecah belah, sibuk dengan masalah khilafiyah. La tanaza'u, jangan kamu bertikai, berkonflik, berpecah belah. Fatabshalu, kamu akan gagal. Watadhhaba rihukum, kehilangan semangat. Oleh sebab itu belajar dari Turki Utsmani supaya Islam tetap kokoh, tetap kuat, tetap jaya. Itu menunjukkan istana-istana yang megah di Topkapi yang ada di Istanbul, yang begitu hebatnya temboknya 35 hektar, dikuasai beratus tahun. Di dapurnya aja, tukang masaknya aja 1000 orang. Bayangkan begitu hebatnya, hancur, berkeping, tumbang. Itu menunjukkan bahwa kekuatan binaan, kekuatan istana, kekuatan tidak kuat. Yang kuat adalah orangnya, mesti dikuatkan, manusianya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemauan yang kuat, orang-orang yang mujahid fisabilillah. Oleh sebab itu caranya adalah tidak lain tidak bukan menanamkan akidah, dikuatkan bahwa hidup ini kita tidak terlena dengan dunia. Kata Nabi SAW, sampai masanya nanti kamu akan seperti makanan di atas meja makan. Yang satu menarik kakinya, yang satu menarik kepalanya, yang satu menarik dadanya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan yang tak ada kekuatan. Begitulah akhirnya, kerana dia tiada kekuatan, terpecah belah, ada pengkhianatan, ada kemunafikan. Akhirnya 1923, 1924 tumbang, terpecah. Kuasai Turki Utsmani itu dulu, sekarang berapa? 42 negara. Dari mulai Ethiopia, jumlah negara Arab saja 22 negara. Yang bukan negara Arab, Ethiopia di Afrika, sampailah negara Rumania, sampai kepada Eropa Barat, Eropa Timur. Itu semua di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Kalau ingin mengetahui ini semua, mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki, nanti pergi umrah, balik dari umrah singgah ke Turki untuk melihat peninggalan-peninggalan itu semua. Tapi al-Islamu ya'lu, Islam akan tetap tinggi, wala yu'la alaih. Jangan bercerita tentang Turki Utsmani ini lalu umat Islam menjadi lemah, menjadi takut. Tidak. Ada seorang orientalis, orang Yahudi bernama Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, tahun 2050 umat Islam akan menguasai Europe. 2050 Islam sudah berkuasa di Europe. Itu yang berkata begitu bukan orang Islam. Tak sampai 100 tahun lagi. Dari mana analisa dia? Jerman akan diisi oleh imigran-imigran yang datang berpindah dari Turki. Orang Turki sudah memenuhi Jerman. Spanyol dengan Prancis diisi oleh orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Tunisia mengisi. UK diisi oleh muslim-muslim yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan.
tempat-tempat strategik diisi oleh orang Islam, sedangkan mereka punah. Kenapa punah? Sebab mereka tidak mau menikah. LGBT terkena virus HIV, meninggal dunia. Sedangkan umat Islam pula banyak anak, makan tidur 10. Otaknya cerdas, banyak. Sekarang sudah, Masya Allah, Tabarakallah. Bernard Lewis, Yahudi ketakutan Islam akan banyak, Islam akan tidak perang. Islam menguasai Europe tidak dengan cara perang, tapi dengan cara apa? Dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Maka Islam yang paling cepat pertumbuhannya amat sangat pesat Europe hari ini. Maka muncullah Islamophobia, ketakutan terhadap Islam, takut mereka. Maka dipancinglah Islam ini teroris, Islam ini fasis, Islam ini akan membunuh, Islam ini akan memancung. Tapi apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas. Wallahu khairul makirin. Allah itu amat sangat kuat balasannya. Maka begitu Islamophobia ditakut-takutkan, Islam kalau berkuasa akan membunuh, orang makin mencari-cari Islam. Maka berbondong-bondong orang datang ke Maghribi. Mereka datang dari Spain, datang ke Maghribi, bersyahadat ramai-ramai ke masjid-masjid masuk Islam. Khasnya lagi selepas peristiwa 11 September, ramai-ramai sebab mereka mencari Islam, mereka cari dakwah-dakwah Islam, mereka download buku-buku tentang Islam. Akhirnya mereka wara'aitan nasa idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan dari Allah, wal fath, kemenangan, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan saya percaya janji Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Ada satu yang belum. Nabi dulu berjanji 700 tahun lamanya, la tuftahanna al-Qastantiniyatu. Nanti Konstantinopel pasti akan direbut oleh umat Islam. Wala ni'mal amiruha. Pemimpin panglima perangnya pemimpin terbaik. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Dan pasukan tenteranya adalah yang terbaik. Ketika Nabi berkata begitu, semua apa kata mereka? Majnun, gila, sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong. Tapi 700 kemudian siapa yang menyangka ternyata persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Ada satu lagi yang belum terwujud janji Nabi. Apa dia? Rom itu adalah Europe. Itulah yang dikhawatirkan oleh Samuel Huntington dalam bukunya Clash Civilization. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Bernard Lewis. Tapi janji Allah SWT akan terwujud. Tidak dengan perang, tidak dengan membunuh, tapi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Akan lahir sarjana-sarjana, akan lahir Muslim sekolah yang akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit, kata Allah. Wa fi anfusihim, bahkan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai nyata bahwa janji Allah itu akan benar, janji Allah itu akan terwujud. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih. Tidak ada yang melebihi daripada Islam. InsyaAllah Allah akan menolong Islam. Islam ini pasti akan ditolong Allah. Andai kita tidak ditolong Islam, kita tinggalkan Islam ini, Islam pasti ditolong Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita masuk dalam catatan para penolong-penolong Islam. In tansurullah. Faiz qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ketika Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Sekarang saya bertanya, siapa yang akan menolong agama Allah? Kami yang akan menolong agama Allah, insya Allah. Insya Allah kita akan tolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan menguatkan kaki kamu. Allah tidak tanya berapa harta yang kau beri, Allah tak tanya apa yang sudah kau buat, Allah tak tanya berapa darahmu yang tumpah untuk jihad, tidak. Tapi yang ditanya Allah adalah apa yang sudah kau ikhlaskan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang boleh menjawab pertanyaan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.